Pemilihan kepala daerah ditunda. Seruan itu semakin kencang. Dua ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, kompak menyerukan agar pilkada diundur. Para tokoh, pakar, dan pengamat juga menyuarakan aspirasi senada. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla secara tegas meminta pemerintah menunda pilkada hingga vaksinasi COVID-19 selesai. Opsi penundaan pilkada amat beralasan agar pesta demokrasi 5 tahunan itu tidak menjelma jadi pesta kematian. Situasi penanganan COVID-19 yang amburadul memendam bom waktu. Akan terjadi ledakan corona yang sangat mengerikan jika agenda pilkada tetap dipaksakan. Di masa-masa kampanye, pengumpulan massa skala besar ribuan orang tak bisa dihindari. Sudah terlihat pada proses pendaftaran para kandidat kemarin. Bakal calon kepala daerah bahkan tidak bisa mendisiplinkan tim sukses dan pendukungnya, berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Penyelenggara pemilu juga membiarkan pelanggaran protokol kesehatan itu. Aturan KPU bahkan membolehkan konser musik ketika kampanye. Perlu dicatat, KPU memegang rekor sebagai lembaga negara paling mematikan. Bayangkan, pada pemilu tahun 2019 kemarin, sebanyak 894 petugas KPPS gugur. Tahun ini, potensi angka kematian petugas KPPS bakal lebih besar karena tingkat ancamannya bertambah, selain karena kelelahan, juga akibat corona yang siap menerkam kapan saja. Bagi Presiden Jokowi, menunda atau melanjutkan pilkada sama-sama dilematis, bahkan bagai menelan buah si malakama. Jika dilanjutkan, tingkat kematian dan penyebaran COVID-19 bakal semakin menyeramkan. Bila ditunda, ongkos politiknya tidak kecil. Kredibilitas pemerintah jatuh. Keinginan memaksakan pilkada mirip dengan ketergesa-gesaan pemerintah menggenjot ekonomi. Padahal, penanganan COVID-19 telah menjelma jadi kekalahan besar. Telak, legasi yang berupaya dibangun sejak 6 tahun lalu longsor terbawa krisis multidimensi ini. Sejauh perjalanan 6 bulan COVID-19, Jokowi telah menderita 3 kekalahan besar. Pertama, pemerintah terbukti gagal mengendalikan COVID. Awalnya menjanjikan selesai pada bulan Mei, lalu direvisi menjadi bulan Juni, Juli, dan September. Namun sampai saat ini sudah mendekati Oktober, situasi justru tambah runyam. Angka infeksi harian terus mencatatkan rekor-rekor buruk. Bahkan telah melampaui angka 4.000 kasus per hari. Masalahnya, kegagalan itu jadi studi ilmiah di Swiss, terekspos dan dipelototi dunia. Kegagalan yang go internasional. Lembaga think tank yang berbasis di Swiss, Deep Knowledge Group, membuat kajian yang menyimpulkan Indonesia adalah zona merah corona, wilayah yang berbahaya. Indonesia diblokir oleh 59 negara. Ada 6 indikator dalam kajian itu. Semuanya menunjukkan jika kinerja kebijakan pemerintah tidak perform, sangat jauh di bawah rata-rata dunia, termasuk kebijakan karantina atau PSBB yang tidak efektif. Hal itu akibat direcoki urusan politik. Kekalahan kedua, krisis kesehatan telah menjelma jadi krisis ekonomi. Indonesia dipastikan resesi di kuartal 3 nanti. Presiden buruk bagi pemerintah, kepercayaan investor dan pasar merosot. Di dalam negeri, ekonomi yang terpuruk sudah terkonfirmasi oleh survei SRMC.
Sigi itu menyebut persepsi masyarakat terhadap ekonomi menurun. Artinya, masyarakat tidak lagi melihat ada harapan terhadap perbaikan ekonomi jangka pendek. Semua cemas dan khawatir. Survei itu bukan pepesan kosong, punya pijakan realitas yang kuat. Terlihat di gemuruh jalanan, di kehidupan sehari-hari. Rakyat memaksakan diri untuk mencari sesuap nasi, terpaksa keluar rumah meski PSBB. COVID-19 yang siap menginfeksi setiap saat diabaikan demi mempertahankan dapur tetap mengepul. Dalam ketegangan itu, rakyat tidak melihat gerak harapan dari pejabat negara, sehingga mereka harus bertaruh nyawa memperjuangkan nasib sendiri. Gelombang kecemasan dari bawah terus terakumulasi dari waktu ke waktu, hari demi hari yang semakin tidak pasti. Kekalahan ketiga, secara politis, legitimasi pemerintah semakin keropos, bukan cuma karena kelompok oposisi ekstraparlemen yang terkonsolidasi di kami. Namun, secara de facto, Presiden Jokowi memang gagal membawa negara menghindari krisis multidimensi. Diperparah akrobat para menteri, overlapping satu sama lain. Menteri Pertahanan bikin sawah, Menteri Pertanian bikin kalung antivirus, Menko Kemaritiman urus bermacam-macam. Pokoknya kacau balau, tak ada orkestrasi kepemimpinan yang solid. Puncak segala kekacauan itu mendunia. Majalah ekonomi papan atas, The Economist, menobatkan dan bahkan secara gamblang menyebut Jokowi tidak kompeten menangani krisis COVID. Memaksakan pilkada justru akan semakin memperburuk situasi COVID, akan berlarut-larut. Korban jiwa tenaga medis seolah tak dihormati, sia-sia berbagai upaya penanganan yang telah berjalan 6 bulan. Krisis ekonomi akan semakin dalam.